Cek cek cek. Cek cek cek. Lagi di mana, Mom? Lagi di mie akup nih. Mau Ngapain? makan siang yang sorean, makan malam tapi belum waktunya, tapi udah lapar. Tapi kita berduaan ya. Tapi kita berdua aja, Berdua anak-anak aja. nggak ikut. Soalnya Berduaan aja kita. Nanti kita akan coba vlogging ya pas pulang ya pakai ini ya. Kita ngomongin pertanyaan yang udah teman-teman tanyain di DM Instagram. Gitu, nanti kita akan bahas. nih, udah. Halo. Assalamualaikum. Ketemu lagi di vlog ya. Kita akan bahas yang curhat, Mom. Ya. Ada beberapa DM yang udah masuk pertanyaan. Kita coba jawabin ya, Mom sambil jawabin. Atau kita vloggingnya sambil pulang aja ya. Jadi teman-teman udah ngeliat kita berdua, lihat aku dan Momom. Dan Jadi kita kontainer di belakang. dan kontainer di belakang. Tapi teman-teman nanti ngelihat jalan aja. Jadi kita fokus ngobrol si jalanan yang lihat ke depan gitu. Gituin aja kali ya. Yuk, matiin dulu. Gitu. Ada peta. Enggak ini Ya, guys. Nah, ini udah mulai ada polisi. Tapi ini kelihatan nggak ya polisinya? Kelihatan. Sama teman-teman di video. Kelihatan lah hijau-hijau. Tapi dia nggak ngatur apa-apa perasaan. Ngatur. Nggak pakai seat belt sih, Mom. Kan tadi harus megangin kamera. Oh iya. Yuk, sekarang buka DM, Mom. Hah? Buka DM Papa. Aduh. Ada. Kita fokus dulu bentar. Yang request itu. Yang di request. Oke. Ada yang bawah-bawah yang tentang benci sama bapaknya tuh ada dua DM. Bawah banget nggak? Enggak di bawah-bawah. Siapa gitu? Jangan disebutin namanya ya. Mawar. Ada 2 orang itu pokoknya. Cewek cowok ini banyak requestnya. Cewek, oke. Bukan juga. Bukan. Kita habis pulang kencan nih, makan bakso. Anak-anak udah disimpan di Cimahi. Kita di belakang bawa kontainer banyak. Yang mamanya autoimun. Gitu? Bukan. Yang mana Dia sih? pendek-pendek kok. Pendek-pendek sini. Ya udahlah, ke Bapak. Baru-baru dah kemarin, 2 hari yang lalu, 2 days ago aja pokoknya. 2 days ago. Nggak ada, adanya ada. Ada, itu kan ada lah. Cuman dia kan ngacak. Ago. Yang 2D itu. Kang, saya pun merasa begini. Sering ada rasa benci sama bapak. Sadar juga sih apa yang dirasain itu salah. Belajar untuk terima kejadian yang gak enakin hati. Kadang biasa aja gak ada rasa benci. Tapi kalau ada kejadian yang bikin inget lagi, rasa bencinya muncul lagi. Ingat apa ya? Ingat kejadian mungkin. Alih-alih biar nggak Kacau. ingat kejadian yang nyakitin, akhirnya ngejaga jarak. Ya. Gimana ya katanya? Oke, ada satu lagi di atasnya atau di bawahnya gitu. Oke. Kang, saya sudah hampir 2 minggu jaga jarak dengan ayah. Nah, Karena ayah selingkuh dan menikah tanpa ibu tahu. Saya kecewa. menikah lagi. Saya kecewa dengan sikap ayah. Bagaimana ya Kang biar hati ikhlas dengan kondisi yang ada dan kita bisa memaafkan sikap ayah yang sudah bikin sakit hati dan kecewa ibu katanya. Oke, gimana mau? Gimana Pak? Sebagai gimana ya? Nah, dari kemarin tuh ya banyak banget loh pertanyaan atau DM yang masuk. Gimana kalau ternyata orang tuanya tuh memang berbuat jahat gitu?
apa iya sih masih harus dimaafkan gitu ya, apa iya gitu. Dan mereka tuh malah gimana ya, kalau yang ini enak ya nanya, ini pertanyaan gitu ya. Kalau yang lain mah pernyataan. Iya, pernyataan. Jadi seolah-olah tuh aku ngedukung ayahnya. Jadi gini, mereka udah punya frame bahwa bapaknya itu atau ibunya itu jahat, berbuat yang berperilaku buruk sama mereka, dan aku tuh dirasa sebagai orang yang mendukung mereka gitu loh. Ya nggak bisa gitu dong, Kang. Udah jelas-jelas jahat, ya nggak bisa lah gitu. Kalau dua sahabat kita ini yang tadi DM, itu enak ya dalam bentuk pertanyaan. Dia tahu, maksudnya berarti kan sikap dia sebetulnya setuju ya bahwa kita tuh memang perlu untuk berbuat baik sama orang tua gitu. Tetapi ternyata kondisinya orang tuanya itu punya perilaku yang membuat kita tuh kesulitan untuk berperilaku baik sama orang tua itu gitu ya. Dan pada akhirnya kita menjaga jarak. Nah, teman-teman perlu teman-teman tahu ya, aku dan Momom ini, aku dan istri itu juga punya isu sama ayah ya sebetulnya ya. Kita aku mah jelas lah punya isu banget sama ayah. Yang membuat kemudian wah ini kayaknya ya gitulah ya. Cuman yang harus fokuskan itu adalah gini teman-teman. Jadi ketika kita punya perasaan sama siapapun lah ya. Jadi kalau kita punya perasaan tuh apa maksudnya? Benci gitu? Apapun itu, senang, suka, terus suka atau nggak suka, benci, senang atau benci, mendendam, marah, nggak adil, ngerasa diperlakukan nggak adil. Fokusnya itu jangan sampai ke orangnya. Maksudnya jangan sampai ke orangnya tuh, ketika kita punya perasaan itu, maka buru-buru fokus kita adalah kembali ke diri kita. Apa yang sepantasnya atau seharusnya bisa kita lakukan, yang hal itu tuh mendefinisikan siapa kita, alih-alih atau dibandingkan kita nyalahin orang lain karena mereka udah begini begitu ke kita. Nih kalau masih belum ngerti, contoh misalkan ya, bapak ini, nah salah satu sahabat kita yang DM tadi bilang bahwa bapaknya ini selingkuh, menikah lagi tanpa ibunya tahu ya. Ya itu kan sama dengan selingkuh ya sebetulnya ya. Tapi nggak tahu ya, menikah lagi itu debat lah. Tapi intinya kan mengkhianati kan gitu ya. Aku merasa dikhianati, maka aku memilih untuk menjaga jarak. Itu kayak gimana ya? Nah, fokusnya itu kemudian kan kita ngerasa jijik ya, atau benci sama ayah yang kayak gitu kan ya, udah mengkhianati, kecewa. Nah, kita cek lagi nih perasaannya apa, benci dan dikhianati atau merasa terkhianati kan ya. Nah, benci atau terkhianati itu kan perasaan kita. Nah, itu dulu disadari dulu. Yang kedua, jangan sampai fokus kita adalah menyalahkan si ayah. Kenapa jangan menyalahkan? Karena benci atau merasa terkhianati itu bukan disebabkan oleh ayah. Nah, ini kalau orang-orang yang nggak suka atau nggak setuju dan memang udah punya kebencian sama ayah, sulit nerima ini pasti denial. Apa sih Kang? Itu penyebabnya. Kan justru memang gara-gara ayah yang selingkuh, gara-gara ayah yang nikah lagi, tapi bukan. Jadi penyebab dari perasaan itu muncul adalah karena apa? Kita punya value, ya. Kita punya value amanah, setia. Nah, melihat kejadian ayah yang tidak setia, kita jadi benci, jadi jijik. Nah, itu fokusnya ke situ dulu. Jadi jangan sampai kemudian kita menyalahkan orang lain atas perasaan yang muncul sama kita, itu yang penting. Gitu, ya. Jadi terlepas dari siapa orangnya, kita harus cek bahwa perasaan itu ya kita yang punya. Kalau udah tahu kita yang punya, kita bisa kendalikan, gitu loh. Kebayang nggak, Mom? Bener ya? Soalnya kalau nggak gitu, nantinya gini, karena ayah yang membuat aku terluka, terkhianati,
maka satu-satunya yang bisa menyembuhkan dan menyelesaikannya si ayah gitu loh. Ya kan? Iya. Termasuk juga banyak yang curhat Mom kayak gitu kan, Kang, aku disakiti dan dilukai sama dia tiba-tiba hilang, mengghosting aku gitu. Jadinya malah yang disalahin siapa? Dianya. Dan cuman bisa sembuh kalau dia apa? Dia balik lagi, dia minta maaf kan? Dia berubah gitu ya. Atau dia berubah, enggak gitu. Perasaan itu kita yang bangun, kita yang miliki, kita yang punya kendali. Jadi kalau gitu gimana dong? Nah, makanya kan gimana ya baiknya, apakah menjaga jarak, ataukah pergi, atau lari ya? Enggak. Terhadap orangnya kita biasa aja. Tapi terkait spesifik perilaku itu, kita baru bersikap, aku nggak mau seperti ini dan aku nggak mau seperti itu. Gitu ceritanya. Kalau menurut Momom gimana? Ada kesan-kesan, pesan? Atau setuju nggak pernyataan Papa kayak gitu? Atau nggak? Setuju sih, tapi susah juga ya maksudnya. Jadi Emang kita iya, harus susah. memisahkan Ya. orang sebagai subjek penyebab gitu loh. Jadi Iya. jadi karena kita tuh taunya tuh kan kalau kita muncul perasaan, berarti kan kita nyari penyebab nih gitu, stimulusnya apa nih. betul. Kita ada respon kecewa, kita kan nyari kamu kecewa sama siapa gitu kan. Oh, Kalau sama orang yang siapa? nanya gitu kan, sama siapa, gara-gara apa misalnya gitu kan. Jadi orang pun pasti nyari penyebabnya apa nih, siapa gitu loh, pasti gitu kan, pasti betul. siapa. Nah kalau misalnya sekarang kita dikasih sudut pandang bahwa bukan orangnya tapi karena itu bertentangan sama value, ya kita agak harus usaha. Ya maksudnya Harus susah. terlepas dari, jadi gini, justru perasaan itu makin berat terasa dalam diri kita, makin sakit karena dia adalah orang-orang yang kita cintai kan. Ya. Jadi ekspektasi terhadap dia tuh tinggi. Ya. Kok tega-teganya sih kan gitu ya. Jadinya seolah-olah orang ini jahat banget, padahal kan dia juga orang gitu. Kebayang nggak? Dia juga manusia. Hanya karena kita mencintai dia, rasa sakitnya tuh jadinya jadi lebih-lebih gitu. Makanya itulah kenapa ada quotes yang bilang orang yang paling mungkin menyakiti adalah orang-orang yang paling kita cintai gitu. Tapi bukan mungkin ada orang yang nanya, nih bencinya dikemanain gitu loh. Misalnya sekarang udah benar-benar. oh iya sekarang jadi ayahnya tuh kita anggapnya itu misalnya mengkhianati gitu ya, karena ya, kita betul. punya value bahwa harusnya seorang ayah itu kan Harusnya, amanah, ya, setia. benar. Nah, harusnya loh ya. Nah, itu bertentangan sama value kita gitu. Nah, rasa bencinya dikemanain? Rasa bencinya ya kita kelola tadi. Kita sadar dulu bahwa aku benci terhadap orang-orang yang tidak setia, termasuk ayah. apa yang aku lakukan terhadap ayah gitu. Jadi yang aku tidak suka adalah apanya? Perilakunya. Oke, titik aja. Nah, tapi terhadap ayah, aku diminta oleh Tuhanku, agamaku untuk gitu. Nah, bencinya dikemanain? Bencinya ke perilakunya, bukan ke ayahnya, bukan ke orangnya. Maka terkait sama perilaku lain, ya kita tetap harus berbuat baik, mau nggak mau. Dan ini kan berat ya, kayak aku ke sang ayah itu juga gitu. Berarti harus dikelola ya, karena itu kan tahu kan kalau kecewa sama dia, dianya harus berubah. Terus dianya yang harus berubah ya. Kecewanya sama apa, gimana ya, caranya dipisah-pisahin. Ya susah juga sih, lumayan, tapi bisa mungkin. Biar sehat. Biar sehat. Tapi memang berat dan makanya untuk kasus-kasus kayak gini kayaknya nggak bisa sendiri, Mom. Harus? Ya butuh ke profesional. Iya, betul. Jadi mengekspresikannya tuh yang nggak bisa sederhana. By the way, kita udah nyampe, guys. Nah, ini rumah kita. Oke, sambil buka Galaxy aja, aku yang bukain, Mom. Di kamera pencitraan, Mom juga bisa sambil ngomong loh. Karena kedengaran terus sampai sini. Aduh. Gitu, guys. Jadi ternyata kita tuh ya Nah, jadi karena
kejadian-kejadian yang berkaitan sama orang-orang yang dicinta itu perilaku emosinya emosi kompleks ya, emosi gabungan, emosi campuran, mau nggak mau ya kita juga butuh profesional ya, kayak misalkan ke psikolog gitu ya, ke konselor untuk konsultasi atau konseling. Itu butuh banget dan penting banget guys. Jadi nggak bisa kita kemudian kelola sendiri gitu. Makanya butuh sharing, butuh curhat, dan perilakunya juga harus spesifik ya. Misalkan ketemu orang tua lagi ngapain, gimana, itu juga perlu kita cek dan atur. Jadi rasa itu ya memang nggak bisa didiemin gitu aja. Dan bukan berarti kita diperbolehkan untuk misalkan berbuat buruk sama orang tua tuh enggak. Jadi itu juga tidak jadi pembenaran. Jadi mentang-mentang kita tahu bahwa ayah kita begini, ayah kita begitu, itu jadi pembenaran buat kita untuk boleh loh untuk benci mereka, untuk nggak suka sama mereka, nggak gitu ya, tetap nggak boleh. Kita tetap kalau ke orang tua tuh tetap harus gimana caranya berbuat yang sebaik-baiknya, memuliakan yang terbaik, karena ya memang kita berbuat baiknya bukan untuk merekanya, tapi untuk dapat berkah dan rahmat dari Allah. Gitu. Oke, udah sampai rumah. Kita stop dulu ya, bentar. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nyimak. Dan ini mudah-mudahan ngejawab teman-teman yang mulai berjarak atau lagi kecewa sama orang tuanya, khususnya ayahnya ya. Jadi itu caranya, yang penting kita kemudian sadari emosi apa yang kita punya, kemudian tetap fokus ke melakukan yang terbaik sama orang tua, terlepas dari kemudian rasa itu. Karena yang terpenting rasa itu yang perlu kita kelola dengan baik ya. Tapi kalau ternyata masih susah, kesulitan untuk memisahkan antara berbuat baik karena rasa itu masih tertrigger dan selalu muncul, datanglah ke profesional ya. Itu yang paling penting, untuk dibantu, difasilitasi supaya apa? Tujuannya gini, aku benci sama perilakunya, aku tidak suka, tidak setuju sama perilakunya, tapi aku ingin memuliakan orang tuaku. Itu minta difasilitasi sama psikolog ya, sama konselor. Teman-teman boleh konsultasi sama saya juga boleh ya teman-teman ya, di heyacademy.id. Itu ada fiturnya, teman-teman bisa curhat di situ ya, untuk konseling, konsultasi kalau ternyata masih kesulitan untuk bisa memetakan kesadaran itu, juga berperilaku yang memuliakan orang tua gitu. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pamit ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.